Beredarnya surat yang ditulis Setia Novanto, tersangka kasus korupsi EKTP, menolak dicopot jabatannya dari Ketua DPR RI maupun Ketua Umum Partai Golkar, memberi isyarat Setnov masih bermanuver meski berstatus tahanan KPK. Isi surat Setia Novanto juga menunjuk Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai PLT Ketum Partai Golkar. Keterangan tentang penunjukan PLT Ketum Golkar, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan Idrus Marham menjabat sebagai PLT Ketua Umum sampai dengan adanya keputusan pra-peradilan Setia Novanto. Apabila gugatan Setia Novanto diterima dalam proses pra-peradilan, maka tugas PLT Ketua Umum akan berakhir. Rapat yang berlangsung dari pukul 2 dari siang sampai sekarang ini dengan 3 kali skorsing, maka rapat pleno telah berhasil mengambil keputusan. Yang pertama adalah rapat pleno menyetujui Saudara Idrus Marham sebagai PLT Ketua Umum sampai dengan adanya keputusan pra-peradilan. Kedua, apabila gugatan Bapak Setia Novanto diterima dalam proses pra-peradilan, maka pelaksana tugas dinyatakan berakhir. Waktunya kan bisa kita lihat. Sementara itu, Wasekjen Partai Golkar Aceh Hasan Sazili meminta agar semua kader Golkar menahan diri dan menghormati hasil pleno. Menurutnya, apa yang terjadi di Partai Golkar adalah sebuah proses demokrasi partai. Ya, kita juga tidak bisa mengabaikan tekanan publik yang ingin citra Partai Golkar ini tetap tegak berdiri gitu. Maka kemudian jika pra-peradilan ini ternyata dimenangkan oleh Pak Setia Novanto, maka kita harus menghormati proses hukum itu. Tetapi kalau misalnya pra-peradilan ditolak, maka ya konsekuensi bahwa kita harus munaslup itu juga harus dihargai sebagai upaya untuk merecovery dan melakukan pembenahan terhadap Partai Golkar. Terkait manuver Setnov dan dinamika politik di tubuh Golkar, pasca penahanan Setia Novanto, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan langkah Setia Novanto dalam mempertahankan posisinya sebagai Ketum Golkar hanya akan menghancurkan citra partai. Menurutnya, dinamika politik yang terus-menerus dialami partai berlambang beringin ini hanya akan dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Akan tetapi, semua terserah keputusan kepada kader Golkar. Masa depan adalah pahlawan. Novanto tidak mau dicopot dari Golkar itu bukan urusan kita ya, urusan Golkar, biar aja. Malah kalau rakyat yang tidak Golkar senang Novanto tidak dicopot karena Golkarnya akan tambah hancur. Ya, selamat malam pemirsa. Saling Silang akan membahas mengenai Novanto menyandera Golkar dan DPR karena pasca ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Banyak polemik yang terjadi menginginkan agar Setia Novanto segera mundur, baik dari sebagai Ketua Umum Golkar dan juga Ketua DPR RI. Dan kemarin pun akhirnya Setia Novanto mengirimkan surat untuk Golkar dan DPR mengatakan supaya tidak dibikin rapat pleno atau rapat luar biasa untuk menurunkan statusnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga meminta kepada DPR untuk tidak melakukan rapat juga untuk menurunkan sebagai Ketua Umum karena ingin membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Nah, hal ini memang menjadi polemik sekali dan kita akan membahasnya di malam hari ini bersama dengan 4 narasumber dan kita akan melihat bagaimana tanggapan dari keempat narasumber yang sudah hadir di studio JAK TV. Di sisi sebelah kanan saya sudah ada Pak Khalid Zabidi, Ketua DPP Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam, Pak Khalid. Dan ada juga Pak Yuda Pandu, Kuasa Hukum Setia Novanto. Selamat malam, Pak Yuda. Sebentar di sisi kiri saya sudah ada Romo Beni, budayawan. Selamat malam, Romo. Dan ada juga Pak Im Yasin, mantan Komisioner KPK. Selamat malam, Pak Yasin. Baik, saya ke Pak Yuda Pandu dulu selaku Kuasa Hukum Setia Novanto. Ini bagaimana sekarang kondisinya dari klien Anda? Sudah lebih sehat, membaik, atau masih lemas? Alhamdulillah, Pak Setnov mulai pulih. Sementara ini beliau komitmen mengikuti proses hukum yang ada di KPK.
kemarin pertama kali beliau diperiksa jam 11 kemarin sampai kira jam 16 dan itu berjalan baik, lancar. Oke. Untuk itu mari kita lihat ke depannya, akan sampai ke pengadilan nantinya, akan kita buka apa persoalan yang sebenarnya terjadi. Yeah. Karena memang kami sebagai kuasa hukum belum melihat apa konkretnya yang alasan KPK disangkakan menetapkan ke Pak tersangka kepada Setia Novanto. Novanto. Oke. Oke, Baik. Nah, ketika mengirim surat kemarin ini sebenarnya dasarnya apa? Alasan apakah memang berkonsultasi dulu dengan kuasa hukum atau memiliki ide sendiri Pak Setia Novanto mengirimkan surat kepada DPR dan juga Golkar untuk meminta supaya tidak menurunkannya sebagai ketua umum dan ketua DPR? Oh, itu memang bagi Pribadi. itu di luar konteks hukum karena itu berkaitan beliau dengan Partai Golkar sebagai politisi. Bagi kami kuasa hukum hanya melihat proses hukum dan itu adalah kewenangan yang diberikan kepada kami. Oke, baik. Dan untuk pra peradilan sendiri bagaimana Pak? Karena kan di PLT Ketua Umum Partai Golkar ini kan menunggu hasil keputusan pra peradilan yang akan dimulai tanggal 30 November kalau tidak salah ya. Oke, bagaimana sejauh ini perkembangannya? Khusus pra peradilan itu ada tim tersendiri. Ya, kami mendalami dalam hal tindak pidana yang dituduhkan ke Pak Setia Novanto. Sedangkan pra peradilan ada kuasa hukum yang telah dibentuk. Yang berbeda timnya? Ya, berbeda. Yang sebelumnya telah juga melaksanakan permohonan ke Jakarta Selatan. Oke, baik. Baik, saya ke Bang Khalid ini. Baik. Kemarin ini kan cukup lama, cukup alot nih, bisa dikatakan seperti itu. Dan publik juga melihat tampaknya seperti ada kubu-kubuan nih, antara yang mendorong Pak Setnov ini untuk mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, ada juga tetap mendorong Pak Setnov tetap tidak diturunkan gitu. Kemarin bagaimana sih gambaran kealotan diskusinya ini? Baik, pertama-tama rapat pleno. Terima kasih kesempatannya Mbak Lulu dan Jack TV. Saya koreksi, saya bukan ketua bidang. Oke. Saya pengurus pleno saja. Oke, baik. Saya akan menjawab. Rapat kemarin sebetulnya rapat yang sangat efektif dan efisien karena sudah memutuskan satu keputusan yang sangat strategis di situasi yang berkembang di Partai Golkar. Dan sudah menjadi tradisi Partai Golkar dalam rapat pleno itu terbuka, kritis, dan demokratis. Oke. Saya mencatat ada 35 pendapat dan penanya yang dicatat. Dan saya pikir itu luar biasa, banyak sekali dibanding rapat-rapat sebelumnya. Belum interupsi itu. Jadi kira-kira ada sekitar ratusan pendapat berseliweran. Suasana memang alot, tapi tidak keras lah. Basisnya argumen, karena kita mau mengembangkan suasana persahabatan. Karena di partai ini kita kan bukan setahun 2 tahun, tapi sudah kenal lama gitu ya. Jadi kita mengembangkan yang namanya solidaritas seperti yang ada dalam Pancabakti, kita berwatak setiap kawan. Jadi dalam mengambil keputusan selain kita mengikuti peraturan juga ada wisdom. Soal pendapat yang beragam belum tidak bisa dikatakan sebagai satu perbedaan kelompok dan lain-lain. Itu hanya perbedaan pendapat dalam rapat. Terbukti dengan ketika diputuskan semua menerima sebagai hasil pleno. Setelah mengalami argumen dan saling menyatakan pendapat. Saya pikir itu keputusan terbaik dan tercepat yang pernah, salah satu keputusan terbaik dan rapat pleno tercepat yang pernah kita lakukan dalam mengantisipasi perkembangan dinamika partai yang terakhir. Oke, adakah yang dilakukan oleh Golkar misalnya memberi tambahan bantuan perlindungan hukum misalnya kepada Setia Novanto? Tentu sebagai ketua umum yang masih sah karena belum diganti gitu ya. Partai Golkar akan mencermati perkembangan yang terjadi dan menawarkan bantuan kepada tim hukum Pak Setia Novanto yang kita di DPP itu ada bidang hukum dan juga ada namanya Mahkamah Partai. Dan dalam rapat kemarin juga disampaikan usulan-usulan
yang terkait dengan penanganan hukum dari Partai Golkar. Apakah itu sudah disampaikan kepada tim hukum Setia Novanto? Saya belum. Tapi sudah disampaikan usulan rekomendasi dari tim hukum Partai Golkar di dalam rapat pleno untuk diusulkan kepada Setia Novanto. Oke, baik. Saya beralih ke Romo Beni nih. Kalau melihat bagaimana nih, mungkin kita melihat secara etika begitu, karena pihak tadi dikatakan ada yang menginginkan Setia Novanto untuk segera mundur dari jabatannya gitu, baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga DPR, karena dianggap merusak citra kedua organisasi tersebut. Bagaimana kalau dilihat? Ya, kalau kita dasarnya kan jelas ya, ada ketetapan MPR yaitu nomor 6 ya tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di sini disebutkan pemimpin kegaduhan, keresahan yang sudah menyemarkan, yang sudah menimbulkan situasi yang tidak menyenangkan, itu diminta mundur di sini. Dan itu dilanjuti, dan TPMPR ini belum dicabut. Jadi ini kan kita bicara etika, itu bicara kepantasan dan kelayakan. Etika itu menyangkut yang disebut edumei. Edumei itu adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa? Situasi di mana kehidupan masyarakat itu bonum komunum. Ketika melanggar dari kesejahteraan umum, kegaduhan, keresahan, menimbulkan polemik, maka pejabat itu dengan sendirinya punya suara hati. Di negara maju yang etikanya tinggi, mengeluarkan kata belije aja mundur kok. Banyak. Bukan Presiden Jerman itu ketahuan karena dia mengeluarkan itu, padahal belum ada itu di Jepang, orang bunuh diri. Karena etika itu sesuatu yang dijunjung tinggi. Politik itu menyangkut citra, image. Kalau kita bicara politik, itu bicara tentang bagaimana kita membangun image dan citra. Maka seseorang berpolitik itu memiliki suara hati. Lah, orang punya suara hati, pasti ketika menimbulkan dengan sendirinya, meskipun salah tidak salah. Walaupun ada asas praduga tak bersalah. Iya, tetapi kalau sudah menimbulkan kegaduhan, sudah menimbulkan yang namanya publik sudah mendapatkan perpecahan, publik sudah merasa dirinya risih. Ya dia harus tahu. Pro dan kontra rame gitu ya di masyarakat. Nah, itulah lahirnya TAP ini. Sehingga TAP ini mengatakan kalau pemimpin, pejabat publik menimbulkan kegaduhan, menimbulkan polemik, dan maka dia disarankan mundur. Belum dicabut. Jadi kita pakai sesuai TAP MPR. Kalau itu dicabut, kan dasarnya kalau kita bicara etika kan itu etika politik kan. Nah, persoalan kita gini, budaya mundur kita nggak pernah kenal. Itu yang membuat bangsa ini politiknya tidak maju. Padahal ini budaya satria. Coba dalam awal-awal Republik 55 punya mereka, karena mereka dididik oleh politik humanisme, politik kaum satria. Maka pada waktu itu mereka yang tidak mau menggunakan mobil dinas. Ketahuan mobil dinas mundur. Baik. Itu loh. Maka ingatkan kisah Hatta untuk membeli sepatu beli. Dia harus nabung sampai akhirnya dia tidak bisa membeli. Coba, karena punya etika kepantasan. Lah, sekarang nggak ada. Jadi politik kita itu mengalami yang disebut politik benalu negara. Ketika politik menjadi benalu negara, politik tanpa etika, politik tanpa arah, maka yang terjadi seperti ini yang disebut transaksional politik. Jadi politik kehilangan nuraninya. Baik. Ini tampaknya sudah tidak sabar ditanggapi, tapi saya ke Pak Yasin dulu nih. Ini banyak juga yang mengapresiasi KPK berhasil menangkap Setia Novanto, memasukkan ke dalam rutan KPK. Tapi juga banyak yang melihat bahwa ini agak sedikit terlalu cepat, seperti dipaksakan, karena mungkin ada tuntutan juga dari masyarakat. Begitu. Bagaimana mungkin ditanggapi dulu Pak Yasin? Ya, mungkin ada sisi lain sebagian masyarakat, ini KPK terlalu lambat. Pada saat justru terlalu lambat ya? Ya, pada waktu mentersangkakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu, pada kasus-kasus yang lain di periode ini, maupun banyak kasus yang di periode sebelumnya, itu apabila tersangka langsung dilakukan penahanan. Dan itu sesuai dengan prosedur hukum, karena dengan maksud untuk tidak menghilangkan barang bukti, kemudian memudahkan proses penyidikan, dan tidak mengulang perbuatannya. Itu kan diatur dalam aturan undangannya seperti itu. Sehingga apabila tersangka kemudian ditahan, maka tidak akan bermanuver seperti ini. Ini kan yang dipermasalahkan kan prosedur hukumnya untuk menjadi tersangka itu sesuai dengan KUHP atau tidak. Nah, di satu sisi bahwa KPK itu punya kekhususan di dalam penanganan kasus korupsi, misalnya untuk menjadi tersangka
untuk mendapatkan 2 alat bukti permulaan yang cukup itu di penyelidikan pun yang diatur dalam pasal 44 itu sudah dapat melakukan itu. Dan hal yang lain yang sekarang dipermasalahkan untuk izin kepada presiden itu di pasal 46 diatur secara khusus bahwa undang-undang yang lain yang mengatur tentang itu tidak berlaku di Undang-Undang 30 itu. Ada perkecualian ya, berarti ada perkecualian di situ. Jadi sebenarnya tidak perlu dengan menggunakan izin ya, dari dan presiden. prosedur-prosedur yang lain yang berkaitan dengan misalnya pengembangan penyidikan itu sudah banyak kasus-kasus yang memang untuk proses tersangkanya itu menggunakan bukti-bukti yang ada relevansi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Misalnya tersangkanya Firman yang lebih dahulu, terus kemudian Sugiharto itu bukti-buktinya itu dipakai juga untuk Setia Novanto. Itu tidak kali pertama di KPK itu. Sering menggunakan itu dan itu sudah diputuskan inkrah di pengadilan itu, sehingga itu menjadi acuan. Jadi tidak harus mulai penyelidikan dari awal, sepanjang itu ada relevansinya. Masih ada relevansinya karena dan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 itu memungkinkan untuk itu. Kemudian secara substansial bukti itu diperbaiki dan menjadi bisa dikatakan bukti baru. Kalau nanti prosedurnya ini terus dilakukan pra-peradilan, jadi misalnya ini kan sepertinya agak berkejar-kejaran gitu pra-peradilan dan kemudian kan masa tahanan juga 20 hari gitu kan, artinya artinya KPK bukti-bukti seperti apa yang kemudian harus lebih kuat untuk sebenarnya kalau buktinya sudah kuat. Jadi kalau memang itu seperti yang disampaikan Pak Romo Beni tadi itu bahwa ya namanya pimpinan itu harus menjunjung tinggi etik dan dia harus taat hukum karena kan juga ketua DPR apalagi ketua parpol menjadi contoh komplain terhadap hukum. Kalau memang dia merasa tidak bersalah, jangan prosedurnya terus yang diutik-utik. Buktikan bahwa dia ini bersalah tersangkut kasus iktp atau tidak. Kalau memang tidak, nanti di pengadilan tipikor kan ada putusannya gitu loh. Itu menjadi elok gitu loh. Lebih elok ya. Baik. Terima kasih, tahan dulu Bapak-bapak, kita akan kembali usai pariwara. Tetap bersama kami di Saling Silang.